karena Bonafide yang nggak ada, dan kita bakal melihat area observatory sudah melakukan tembak-menembak Fiskal. Aduh, observatory nampaknya kali ini akan sangat berdar sekali Baby Moon, dan akan ada satu blue zone juga di sana yang gak jauh dari observatory. Dan nampaknya tim SCS kali ini sudah berhasil melakukan satu knockdown-nya di sana. Namun sayangnya Kuplay kehilangan banyak sekali HP-nya dan akan coba untuk mundur terlebih dahulu dan melakukan upaya kiting. Namun sayangnya mereka akan mengirim beberapa player langsung untuk stick together. Dan di sisi lain, Aura Ignis kali ini guys, nampaknya mereka mengamuk karena kandang mereka diganggu dan tim Dewa United sudah dilumatkan. Namun sayangnya Dewa justru yang harus membuat gameplaynya menjadi terbalik kali ini ya. Yoi, tapi kali ini kita bakal melihat di area observatory nampaknya masih cukup kesulitan anak-anak dari Zoom Esport yang mau nggak mau coba untuk backup begitu saja. Karena kalau nggak salah sebenarnya anak-anak SES tuh lebih dominan untuk turun di early dan berhasil untuk mendapatkan beberapa senjata juga. Dan kali ini kalau perhatikan juga sebenarnya Zoom tidak mau mengambil resiko yang terlalu banyak. Dia better ya udah cabut begitu aja, pindah ke drop zone lain. Dan kali ini ada Otang juga yang coba untuk menggunakan satu launchpad di area observatory dan menuju ke area hangar. Kita bisa mention di area hangar itu ada sekitaran masih ada 2 tim harus ada 1 tim aja, First Rider, dan gue rasa mungkin masih akan ada dari rotasi teman-teman lain yang memang berada di dekat area hangar ya. Bisa jadi area hangar, betul, bisa jadi Clock Tower atau Rename. Nah, untuk map sebelah kiri juga kayaknya benar-benar padat banget kali ini Baby Moon ya. Dan di sana nampaknya Elite Nine akan menjadi satu tim yang melawan tim komunitas lainnya. Ini akan menjadi satu peperangan yang kurang begitu menguntungkan untuk mereka selaku tim komunitas kali ini Baby Moon. Karena gue pengen tim komunitas itu berada sampai ke late game, sampai mereka bisa bertahan hidup di titik nafas terakhir mereka. Tapi nampaknya di sana Seons hilang begitu saja. Tim Hellcat kehilangan satu player dan akan langsung di let go dan gak bakalan bisa di revive. Upaya yang sangat baik sekali untuk bertahan hidup di awal game kali ini. Dan akhirnya SV begitu Yomalo dan juga Marlon mereka akan mencoba untuk melakukan upaya manuver pemutaran terlebih dahulu karena ini akan jadi 3 lawan 4. Jika dilanjutkan mereka nggak bisa begitu cuan. Nggak bisa begitu cuan. Kenapa? Karena posisinya juga memang sangat-sangat masih akan dirugikan ya. Dan kalau kita bisa balik lagi untuk di fight early-nya, yaitu ada di area mil yang notabene tuh ada 2 tim di sana, yaitu Dewa United dan juga Aura yang sempat kita nggak spot. Tapi kalau melihat peperangan yang cukup cepat, ini bisa jadi anak-anak Aura lebih unggul untuk mendapatkan beberapa research di area mil itu sendiri dan berhasil untuk ngepulangkan satu persatu anak-anak Dewa yang kemungkinan masih belum cukup kaya lootingan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan di sini Force Rider yang bakal mencoba untuk Lego aja ke area Clock Tower, bakal mengajak kedudukan kedua tim kali ini, di mana juga ada anak dari Elite Nine yang sudah mencoba untuk menembakkan beberapa tembakan ke arah Force Rider Storm, but is okay karena kalau nggak salah sebenarnya First Rider cuman ya tes ombak aja ya. Tes ombak aja 1000 view kali ini guys. Ya ampun, bolehlah diramein dulu nih. Kita bakalan check it out dulu dari segi komennya karena memang dari awal-awal kita EVOS, hashtag kita EVOS. Gokil sekali. EVOS Immortal pasti menang. Aura tetap di hati. RRQ Kazu on fire, hashtag FIFA RRQ. Semangat mall dari Anggun. Terima kasih Anggun. Padahal bukan kita yang disemangatin. Bukan ya. Bukan kita ini semangatin, tapi kita ya udah makasih aja nggak apa-apa. Jangan lupa ya untuk like-nya nih, karena siapa tahu kalau misalkan like-nya mungkin tembus sekitaran 3000, Mimin Dunia Games nantinya bakalan bagi-bagi diamond gratis untuk kalian. Wow, mau banget dong diamond dong, apalagi sekarang di fase-fase bulan suci Ramadan ya kan, memperbanyak ibadah, memperbanyak rezeki itu dengan cara membagi-bagikan giveaway melalui Diamond Free Fire ya. Itu dia. salah satunya karena bener. Itu benar-benar bikin happy orang yang menerima. Betul. Berarti oke, kita bakal lihat dulu ke dalam in game yang dimana ini dia EVOS yang banyak banget dukungannya. EVOS sendiri harusnya tadi turun di area Captain dan sekarang masih ada beberapa playernya yang masih turun di area Captain atau masih tidak melakukan rotasi penuh ke arah Sentosa, karena kita tahu sendiri sebenarnya EVOS Immortal itu punya drop zone di satu titik pulau yang sangat-sangat tidak ada dinantikan oleh tim lain, yaitu Sentosa, yang dimana sebenarnya mungkin dari arah pesawat sangat-sangat tidak memungkinkan untuk EVOS Immortal turun ke area Sentosa. Jadi mau nggak mau harus transit dulu ke arah Capcom, lalu mereka coba untuk meluaskan rotasi mereka ke arah Sentosa. Tapi kalau kita perhatikan ini benar-benar player yang masih tidak ada gangguan hambatan lagi, yaitu anak-anak dari Rans Esport yang notabene saat dia Paselik ya, banyak banget gangguan-gangguan di area shipyard itu sendiri. Mau nggak mau memperebutkan satu kompon mereka bersama anak-anak dari Bonafide. But it's okay, nggak apa-apa, karena kita bakal melihat anak-anak dari Inamanur ini
dia RRQ Kazu yang finally Kenapa namanya Ina Manurung? Ina itu perwakilan Indonesia untuk timnas, dan Manurung itu nama dari Legalot harusnya. Oh gitu, oke. Nampaknya BB Imbun kali ini First Rider kehilangan satu player di sana. Mereka harus coba untuk mencari kira-kira potensi kill bisa dibuka atau tidak. UI harus cabut terlebih dahulu. Ada David di sisi lain dengan EP5 yang sudah di prepare. Ini akan menjadi 3 lawan 2 nampaknya. Namun sayangnya 3 lawan 1 karena memang di sana ada Ina Jars, dan kali ini Jars akan coba untuk bermain agak sedikit agresif dan sudah berhasil mendapatkan satu player di sana. Ina Manurung berhasil di take down satu player, dan Jars pun hampir saja berhasil mendapatkan satu take down, tapi sayangnya dari seorang Jars. Tapi First Rider Storm justru tertangkap di sisi lain oleh Ina Sahin. Wow, Ina Sahin, siapakah dia? Ayo tebak, Ina Sahin siapa? Ayo. Manurung itu pasti Legalot. Ibnu siapa? Kalau Ina Jars ya udah Jars. Berarti ada 2 kemungkinan nih. Betul, siapa betul. ya? Kalau ndak Pac-Man, maybe, atau satunya siapa lagi? Maybe mungkin ya, maybe mungkin ya, maybe mungkin. maybe mungkin ya. Mungkin ya. Maybe itu aja mungkin kan, maybe bahasa aja Inggrisnya mungkin aja maybe gitu betul, kan. Betul. Iya. Jadi maybe. Jadi untuk teman-teman semuanya, let's go lah, diramaikan live-nya karena kita untuk saat ini akan menyaksikan pertarungan yang seru sekali di Grand Final hari yang pertama. Tombol like-nya jangan lupa untuk dinyalakan. Event Ramadan nih, pahalanya 2 kali lipat. Ayo, 1 pahala, maksudnya 1 like sama dengan pahala. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada Fiska, nggak ada. Yang lebih jelas tuh kalau misalkan kalian mendukung tim kalian, jangan lupa dipencet dulu like-nya gitu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya tadi ada First Rider ya yang coba untuk turun di area Factory, yang memang kalau kita perhatikan anak-anak dari RRQ itu udah pasti turun di area Factory dan tidak melakukan moving yang cepat. Dan ada satu pergerakan agresif dari First Rider yang memang tadi menggunakan beberapa vehicle. Tapi kalau kita perhatikan sendiri sebenarnya anak-anak dari RRQ Kazu itu sudah mengumpulkan 6 poin kill. 2-nya dari siapa kita tadi sempat nggak perhatikan ya, karena memang peperangannya itu cukup cepat juga. Dan kali ini sudah satu tim dari First Rider, dan sekarang sudah ada 3 tim harus yang sudah ada 3 tim. Udah mulai banyak kali ini tim yang mulai berdatangan menuju ke bagian map center itu sendiri. Aura Ignis yang dari awalnya mereka kehilangan sekitaran 2 player, tapi ternyata Dewa United justru mereka terkena beberapa dampak negatif dari gameplaynya Aura Ignis, karena Aura Ignis sudah mulai on fire kali ini di kandang mereka sendiri. Dan kita bakal melihat di mana tim RRQ atau perwakilan Indonesia kita di bagian Platnas, mereka sudah berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi. Ternyata tidak mengecewakan latihan mereka di Bogor ya. Waduh, di Bogor ya guys. Ya but it's okay, nggak apa-apa, karena di sisi lain ternyata ada Mario juga yang berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari Rans, bahkan 2, 3 tersisa 1 orang. Isco sendirian bakal mencoba untuk last comeback kah? Dan kita bakal melihat nih Isco yang sepertinya telat banget regroupnya. Dia menggunakan satu vehicle datang ke area Factory yang notabene tuh teman-temannya tuh sudah dibabat up, sudah dilumatkan. Dan kali ini masih ada anak-anak dari RRQ Kazu bahkan yang tidak melakukan peperangan di area Factory-nya, melainkan tadi sebenarnya I see anak-anak dari Rans Esports yang tadinya bertemu oleh anak-anak dari GRC. Dan kali ini ada satu Isco yang mencoba untuk cabut bahkan menggunakan satu vehicle, dan kali ini rotasinya ke arah Factory dan harus bertemu dengan anak-anak dari RRQ Kazu. Ya udah, mau gak mau yang harus ditumbangkan, but next try anak-anak dari Rans Esports, karena kita masih mempunyai beberapa round lagi, masih ada 4 round lagi harusnya. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga kembali lagi anak-anak EVOS Immortal mencoba untuk menggunakan strategi mission-nya. Tadi ada beberapa 3 vehicle yang sudah digunakan kali ini, dimana juga ada Dranix yang sudah mendapatkan beberapa area patahan yang cukup oke juga harusnya. Dan gue rasa di sini untuk RRQ yang tidak berpindah kemanapun, tetap stay along di area Factory, ini berarti untuk zona selanjutnya tuh masih masuk di area Factory. Oke, zona yang pertama masih masuk menuju ke area Factory, dan RRQ mereka sudah menaikkan seorang Jars di sana karena memang udah ada beberapa revival point yang digunakan, dan mereka juga sudah mendapatkan beberapa lootingan proper juga. Dan kali ini ternyata gameplay mereka sama seperti klasik RRQ, yang dimana kita biasa melihat mereka turun di bagian peak. Saat ini kita melihat mereka turun di bagian rim, dan mereka melakukan rotasi sampai menuju ke bagian Factory. Dan gak jauh dari sana bisa dibilang ini akan menjadi kandang terbaik. Kenapa? Karena konten terbesar mereka yaitu adalah tim DG Esports dan juga tim First Rider nggak ada di turnamen ini sekarang. First Rider sudah berhasil mereka amankan. Betul. Dan kali ini Factory harusnya menjadi hak milik mereka 100%, dan bisa dibilang mereka juga adalah salah satu tim yang sangat efektif sekali untuk bermain jarak jauh. Jadi higher ground Factory bisa menjadi kunci kemenangan mereka pastinya. Bisa jadi
kunci kemenangan, apalagi tadi sudah mengambil beberapa titik dari sudut area factory atas ya. Tadi ada satu Jars juga yang mencoba untuk melemparkan satu summon Adobe, mencoba untuk mendapatkan beberapa vision untuk dia bisa enak banget naik ke atas. Tapi kali ini kalau kita perhatikan di pinggiran zona masih ada Zoom Esport yang berperang melalui anak-anak SES, dan gue rasa ada satu critical damage dari Kuple yang berhasil untuk diterima, dan gue rasa langsung dimajuin begitu aja. Tapi sisi lain juga Kuple hari ini mau nggak mau harus tersungkur lagi, harus tertunduk lagi 2 kali karena memang adanya agresif dari anak-anak Zoom Esport. Yap, dan nampaknya akan berlanjut juga. Nampaknya di sana ada beberapa peperangan jarak dekat. Nampaknya dari seorang Zero juga berhasil mendapatkan 1 kill, tapi sayangnya Zoom kali ini hilang 1 playernya, dan Zes pun hanya sisa berdua. This is one victory situation is real by Zero. Namun Zesco Boba harus dilumatkan karena peperangan mereka di bagian satu rumah labirin kurang begitu menguntungkan. Di awal-awal mereka udah kalah jumlah, di awal-awal mereka udah kalah flanking, dan di awal-awal juga mereka udah kalah moving. Jadi otomatis mereka nggak bisa mendapatkan kemenangan kali ini, Baby Moon. Betul, dan ini strategi anak-anak dari RRQ Kazuya yang sangat-sangat luar biasa cerdas menurut aku. Dia bisa mengambil beberapa sudut vision dari atas factory dengan cukup bijak ya. Dimana tadi kita bisa melihat ada panggul-panggulan ya. Bukan panggul-panggulan, apa sih pangkul-panggulan? Gendongan coba untuk naik gitu kan ya. Ya biasa lah ya, namanya lidah orang kampung ya. But it's okay, nggak apa-apa, karena kalau kita perhatikan juga ini sudah akan menjadi crowded di area patahan-patahan yang cukup cuan juga harusnya. Apalagi ada Aura yang kita bisa bilang Aura tuh mendapatkan posisi mereka yaitu patahan Aura, dan kali ini kalau kita perhatikan juga harusnya Aura bakal menjadi PR sendiri karena harus berhadapan dengan sekitaran 3 tim yang tidak terlalu jauh harusnya. Tapi kali ini ada Jars juga yang berhasil untuk langsung di pick up begitu aja oleh Ayes mendudukan 1 karnya. Tapi kali ini Inaman Urung atau Legalo tidak tinggal diam begitu saja. Dia bakal membalaskan dengan ada 1 Skylar yang sudah dilemparkan ke arah glow dari Ayes, dan kali ini Ayes mau nggak mau menerima beberapa damage yang sudah diberikan oleh Legalot. Diberikan damage sama Bapak Legalot sih, what an honor ya, karena jarang sekali kita bisa bertemu mereka di panggung besar. Dan nampaknya Galang berhasil melakukan 1 player dari Seon, yang dimana dari awal-awal Seon itu adalah salah satu tim atau salah satu player yang terwipe out terlebih dahulu atau terkena 1 first blood, dan akhirnya Galang berhasil melakukan kill yang kedua. Galang coba untuk di revive terlebih dahulu. Kenzie dan juga Amek kali ini akan mencoba untuk melihat beberapa sekeliling mereka apakah ada player atau tidak. Kenzie pun langsung dikelaskan begitu saja karena memang ada Mal di sisi lain yang langsung memberikan tappingan senjata mereka yang sangat amat memagirkan dari sisi balik sutet. Dan di sana Aura Ignis harus menarik mundur agar mereka nggak bisa terwipe di posisi ke-7 karena ini benar-benar nggak enak banget. Vending machine sudah berhasil mereka amankan. Amek berhasil melakukan upaya reviving menuju ke 1 player, dan akhirnya kita bakal melihat terlebih dahulu di mana dari tim RRQ Kazu berhasil melakukan 1 player dari seorang Ibnu RS, dan akan ada Aura Amek juga di sisi lain yang berhasil tertangkap begitu saja, akan diganggu oleh JRC. Namun sayangnya Zoom Esports kali ini harus terkandaskan oleh RRQ. Alright, dan kita bakal ngelihat anak-anak dari Aura yang memang mau gak mau harus terpulangkan di posisi ke-6 karena ada gangguan yang sangat-sangat signifikan harusnya dari GRC, yang dimana kalau kita perhatikan ya GRC sendiri sebenarnya tidak mau terlalu ikut campur karena dia kesana ada sekitaran 3 tim, bahkan ada 1 lone survivor dari Malo yang sendirian yang coba untuk diam begitu saja, dan juga ada Dranix yang sudah mencoba untuk melemparkan beberapa tappingan dia ke arah Aura. Tapi kali ini Aura tidak notice bahwa di belakangnya sana ada GRC, so GRC berperan yang sangat-sangat baik mengingat dia tahu timing saat tepat untuk masuk ke dalam area pertahanan Aura dan berhasil untuk menumbangkan semuanya. Tapi kali ini kalau kita perhatikan juga Dranix masih mencoba untuk struggle harusnya, dimana masih ada EVOS Immortal yang kali ini sudah bakal join to fight ke area patahan-patahan tricky, dan gua rasa dengan adanya beberapa spot yang enak banget, masih ada blind spot dari Susana kali ini yang kita tahu Susana benar-benar aim yang sangat mengerikan kalau kata Bigan, dan benar aja di sini ada ACXT yang sudah dilemparkan, bahkan dari Rahasia sendiri berhasil untuk di pick off oleh Ina kali ini. Ditahan gitu aja nampaknya rotasi dari tim RRQ oleh Dranix dan juga EVOS Immortal. Alalala, nggak bakalan bisa bergerak kali ini. Mans juga bakalan langsung di let go begitu saja karena memang dari sisi belakang EVOS Immortal mendapatkan peluru panas kembali. Zack coba untuk melakukan upaya gocek kali ini. Lone mencoba untuk menjadi Messi namun sayangnya nggak bisa selamat, dan Dranix mereka bisa memanfaatkan third party mereka sangat baik sekali kali ini. Namun sayangnya ada beberapa tappingan yang akan coba untuk dibuka. Drax juga sudah mempersiapkan M79 di sana. Manurung berhasil melakukan 1 kill, dan GRC pun kali ini bakalan coba untuk ikut campur. Susana berhasil melakukan 1 player dari sisi
sisi lain ternyata GRC pun kali ini akan menjadi next pengganggu di game kali ini, karena Dranix tadi menjadi third party-nya, tapi untuk kali ini justru GRC yang akan menjadi third party selanjutnya atas fight RRQ dan Dranix. Tapi ternyata Mal sang mata elang berhasil mendapatkan 1 poin kill di sana, Bebembun. Yes, dan kali ini kita melihat dua tim kali ini yang dimana masih ada GRC. Apakah ini akan adalah kemenangan dan kebuyahan untuk di pertama match dipermudah di tangan GRC Esport, karena benar banget GRC berhasil untuk membangkang 1 orang dari Dranix Esport. Luar biasa. Dua kali kita melihat anak-anak dari GRC